Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah wa syukurlah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang begitu banyak yang Allah telah berikan kepada kita, nikmat yang seringkali kita lalai untuk mensyukurinya. Nikmat yang disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad yang mulia, ada dua nikmat yang seringkali manusia lalai untuk mensyukurinya, yaitu adalah nikmat sehat dan al-faraq, as-sihat wal faraq, itu kesehatan dan juga waktu luang. Dan alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk memanfaatkan waktu luang kita di pagi hari ini untuk menghadiri majelis ilmu, dan itulah yang harus kita syukuri, dan semuanya karena berkat iman dan Islam yang telah Allah limpahkan untuk kita semua. Allahumma, mudah-mudahan ini sebuah kenikmatan iman dan keistiqomahan terus Allah tanamkan dalam diri kita berupa sebuah kenikmatan ibadah, kenikmatan bermajlis ilmu, dan kenikmatan untuk bersilaturahim dengan saudara kita. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi kita alaihi salam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umatnya termasuk yang dirindukan oleh beliau, umat yang senantiasa berharap berjumpa dengan beliau dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin Allahumma amin. Dan di tanggal 12 Rabiul Awal hari ini, sebagian kaum muslimin meyakini bahwa inilah hari kelahiran beliau di tanggal 12 Rabiul Awal, karena uh, walaupun para ahli sejarah berbeda pendapat tentang kepastian hari lahirnya, tapi disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia bahwa Rasulullah lahir pada hari Senin. Kan itulah Rasulullah selalu berpuasa di hari Senin, salah satu untuk mensyukuri apa yang sudah Allah berikan, sebuah kelahiran yang menjadi rahmat bagi alam semesta, sebuah rahmat bagi kita semua yang dengan wasilah dari Rasulullah SAW kita mengenal agama yang lurus, yaitu agama Islam dan agama tauhid yang perlu membimbing kita untuk hanya menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabatku yang dimuliakan Allah, uh, alhamdulillah Bapak juga sudah hadir bersama kita, dan sebelum masuk ke kajian, sebuah nasihat untuk diri saya sendiri dan juga jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita niatkan untuk meraih keberkahan harta dengan cara bersedekah rutin setiap pagi, sedekah yang bukan besar atau kecilnya, yang penting adalah keistiqomahan, dan keistiqomahan itulah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita kepada kita semua, keberkahan dan kenikmatan untuk beribadah. Dan nanti apalagi yang kita harapkan kecuali adalah kenikmatan dengan beribadah, kenikmatan dalam berkeluarga, kenikmatan untuk menjalani kehidupan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita makin bersemangat untuk beribadah. Fastabiqul khairat, begitulah kerjakan untuk selalu mengambil posisi penting, berlomba-lomba dalam kebaikan, salah satunya dengan bersedekah, karena sedekah menjadi wasilah untuk meraih rezeki yang lebih banyak lagi. Sedekah pula menjadi penolak bala, sedekah pula menjadi cara untuk menarik keberkahan keluarga yang kita miliki saat ini. Sebagaimana yang insya Allah akan kita bahas kembali beberapa poin penting yang sudah disampaikan oleh Bapak Haikal tentang bagaimana sebuah pernikahan. Karena pernikahan adalah sebuah janji suci yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 1 sebagai mitsaqan ghalidha, yaitu sebuah ikatan yang kokoh, yang kuat. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala membuat sumpah atau ikatan perjanjian dengan para nabi, disebut juga dengan mitsaqan ghalidha, sebuah mitsaqan ghalidha yang disematkan juga ketika kita
seorang laki-laki mengucapkan janji setianya untuk menikahi seorang gadis, dan inilah sebuah pernikahan, ikatan suci yang Allah putarkan al-Arsh dengan sebuah perjanjian pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan ini tema yang akan kembali diulas oleh Bapak Haikal di pekan sebelumnya. Kita sudah membahas tentang beberapa poin yang saya akan ulas, tentang bahwa nikah adalah sunnah dari Rasulullah SAW, kemudian nikah adalah ibadah terlama, kemudian yang ketiga adalah nikah adalah sebuah kodrat insani, dan nikah adalah sakinah atau tentram, kemudian nikah juga adalah mawaddah atau cinta, dan nikah adalah sebuah rahmat. Nah, kemudian insya Allah akan kembali dilanjutkan sebuah dengan tema-tema lain yang berkaitan dengan 17 hal penting dalam sebuah pernikahan yang insya Allah akan kita kaji bersama guru kita Babi Haikal. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan untuk guru kita Babi Haikal Hasan yang selalu menemani kita semua setiap pagi di hari Senin dan Selasa ya. Bagaimana kabarnya, Beh? Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah, tabarakallah. Sehat, Beh? Alhamdulillah. Oh, tadi belum masih mute. Saya udah masuk tadi belum masih mute. Ya, Beh. Ini kita melanjutkan sebuah 17 hal penting ya. Baik. Dalam Ya Rabbi, ya Rabbi. pernikahan. Allah tabarakallah. Hari ini persis dengan 12 Rabiul Awal dan alhamdulillah libur ya. Betul, Beh. Ya Karim, ya Karim. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa dan menikmati hari libur di rumah bersama keluarga, alhamdulillah. Namun kita harus melanjutkan kajian. Kita nggak ada hari libur. Nah, kemarin ada akad. Oh ya, baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi dengan mengucap Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, setelah bersyukur kepada Allah, kemudian berselawat kepada Rasulullah, maka yuk kita lanjutin lagi kajian ini. Ini kemarin saya menghadiri acara pernikahan teman. Patut menjadi contoh, orang tuanya namanya Pak Fatoni, Hasan Fatoni. Di antara yang hadir itu saya ikut kajian Ustadz tiap Senin, kata Selasa, kata saya. Dia minta nomor handphone dan ternyata nomornya sudah ada di sana, dan dia memberikan identifikasi nama saya depannya MKI. Oh, Bapak juga iya nih. Oh, ternyata ada. Oh, saya baru tahu nih, kata dia. Kapan ya saya simpen? Dia berarti dia MKI. Nah, yang patut saya mau jadiin contoh sebelum mulai adalah dia tuh menikahnya itu masih lama, 2 bulan lagi. Tapi kenapa ada kajian ini? Dia menikahnya masih lama, tapi dia bikin acara begini. Saya katakan inilah yang patut dicontoh, gitu loh. Jangan khutbah nikah, nasihat pernikahan pada hari pernikahannya, gitu loh. Terlambat. Nasihat pernikahan itu kayak gini yang betul, gitu ya. Preparation, keilmuan 1 bulan sebelumnya. Dia bahkan 2 bulan yang akan datang mau nikah, tapi dibikin acara sekarang, yaitu dikenalkan seluruh anggota keluarga, dibikin pengajian pranikah, apa-apa saja nasihat pernikahan yang perlu diketahui, dan seterusnya. Nah ini patut dicontoh, saya bilang. Bagi Bapak Ibu sekalian yang anaknya mau menikah, caranya kayak gitu. Jadi ada ilmunya dulu untuk memasuki jenjang pernikahan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya bawakan materi di antara pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu itu, mereka sangat minta materi, dan
beberapa mencatat nomor telepon untuk diadakan di rumahnya masing-masing sebelum acara pernikahan putra-putri mereka. Kelihatannya haus ilmu, jangan-jangan baru tahu nih saya bilang gitu. Haus ilmu penting gitu ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan berkahi terus dengan keilmuan. Baik, kita lanjutin kaji kita. Kemarin kita udah sampai materi yang nomor 7 ya, penyempurna hidup ya. Sekarang kita ke 8 ya, penyelamat api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan zuyyina linnas hubus syahwat gitu ya. Minan nisa wal banin. Allah sertakan itu gitu. Kalau nggak ada syahwat ya malaikat gitu ya. Allah ciptakan manusia dengan syahwat. Dan bisa jadi hampir dipastikan orang akan terjerumus ke dalam hal yang diharamkan kalau tidak ada tempatnya gitu. Artinya ada satu kebutuhan biologis yang secara kudrat yang ya wajib disalurkan gitu loh. Ketika tidak dia menjadi liar. Dan liarnya itulah yang menyebabkan orang tergelincir. Bukankah isi daripada api neraka jahanam kata Rasulullah terbanyak disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, di antara dua mulut, dua bibir. Yang kedua, di antara dua paha. Gitu kan kata Nabi kan? Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dua bibir adalah yang menyebabkan orang masuk neraka jahanam paling banyak lidah. Mulut, ya, fitnah, ghibah, gitu ya. Kalau sekarang ya Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, itulah tempat-tempat ghibah masa kini. Itulah tempat-tempat fitnah masa kini. Kalau dulu fitnahnya yang kena satu orang, dua orang yang merasakan, yang ikut terlibat. Kalau sekarang yang ikut terlibat itu semua yang lewat di beranda, semua follower, ya itu akan kena. Nauzubillah, nauzubillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu nomor satu. Yang nomor dua, kata Nabi, di antara dua paha, itulah yang menyebabkan orang paling banyak masuk neraka. Ya, dan Bapak Ibu sekalian tahu pasti, nggak usah dijelasin lagi. Itulah penyebab orang masuk ke api neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya syahwat itu. Dan kata Zulaikha, katanya namanya Zulaikha, padahal nggak ada ya, istri raja lah di zaman Nabi Yusuf. Dan diabadikan kata-katanya itu dalam Al-Qur'an, cerita itu. Kata Zulaikha yang dia berminat, berhasrat kepada Yusuf alaihissalam, inna nafsala amaratun bisu illa ma rahim rabbi. Sesungguhnya nafsu itu pasti menuju kepada keburukan, kecuali yang dirahmati Allah. Inna nafsala amaratun bisu illa ma rahim rabbi, kecuali yang dirahmati Tuhan. Nah, itulah sebabnya nikah menjadi penyelamat orang dari api neraka. Tapi ada juga Ustadz, habis nikah dia punya perempuan yang lain. Ya itulah nggak ada ilmunya gitu. Dia masih melirik dan masih compare, membandingkan. Ya ampun. Orang yang punya mobil Avanza, mobilnya bagus, ada AC-nya, di starter jalan enak, itu udah luar biasa. Ya. Tapi mobil Avanza Veloz yang bagus dan nikmat itu nggak akan ada artinya kalau yang kita lihat adalah mobil Alphard gitu. Nggak ada artinya tuh mobil Avanza Veloz yang enak itu, yang AC-nya sejuk itu. Nggak enak katanya. Karena yang dilihat Alphard, 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 Alphard.
Nah itulah, itu ilmu gitu kan. Begitu juga yang Allah sajikan gitu loh. Nggak akan bisa kita nikmati kalau kita masih melihat orang lain. Yang kita punya nggak indah gitu loh. Ya, bagaimana bisa lihat istri kita cantik sih? Kalau yang selama ini yang dilihat drakor mulu gitu loh. Yang dilihat drama Korea berseri-seri, berjilid-jilid. Terus pulang ke rumah ngelihat bini begitu, ya jauh lah gitu. Kita ngelihat apa ya? Apalagi alhamdulillah, astagfirullahaladzim, maaf ya. Ngelihat yang seksi lah gitu loh di TikTok, di internet ya, apalagi yang tanpa busana lah begitu. Terus kita lihat, kita bayangin, terus kita bandingin sama bini kita, ya repot lah gitu kan. Gantung ente aja mau menikmati hidup atau mencelakai hidup gitu doang kan. Begitu juga ibu-ibu gitu ya di rumah ya. Udah nikmati aja yang ente punya gitu loh. Kalau umpamanya yang dilihat film Turki gitu ya, yang lakinya keren-keren, gagah-gagah, wibawa gitu. Ngelihat laki lu yang nggak berselera gitu kan. Inilah sebabnya, inilah pentingnya ilmu dalam pernikahan itu. Tundukkan pandangan, nggak usah lihat, ya nggak usah bandingin. Dengan lihat akhirnya membandingkan. Dengan melihat membandingkan, nah itu baru timbul malapetaka. Itu sebabnya to love is stop comparing. Untuk mencintai berhentilah membanding-bandingkan. Begitu Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat. Maka dengannya nikah adalah menjadi penyelamat diri dari api neraka. Asal tahu ilmunya gitu kan. Yang berikutnya nomor 9, nikah itu adalah pintu rezeki. Ya. Jelas hadisnya, sahih hadisnya. Buat siapa-siapa yang merasa rezekinya sempit, maka nikahlah gitu. Nah, nikah ini menjadi pintu pembuka rezeki karena Allah Subhanahu wa taala menjamin gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala menghimpun gitu loh. Ya, rezekinya si laki sama rezekinya si perempuan dihimpunkan oleh Allah, diberikan untuk keluarga itu. Dan nanti akhirnya keluarganya menghasilkan anak, dan anak itu dijamin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezekinya terjamin terus. Mohon ini jangan diartikan dan dibikin candaan gitu ya. Kalau rezekinya seret kawin aja. Ya, padahal dia udah punya istri, dia punya anak. Rezekinya seret kawin aja lagi. Aduh, masih seret karena kebutuhan makin banyak. Kawin aja lagi. Aduh, ini salah penerapan gitu ya, salah aplikasi gitu kan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nikah itu akan menjadi pembuka pintu rezeki ya. Nikah itu akan menjadi pembuka pintu rezeki. Allahu Akbar walillahilhamd. Jadi diterjemahkan dengan sangat indah saja bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjamin rezeki ya orang yang menikah. Itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang akan memenuhi hak-hak orang yang menikah. Saya habis menyelesaikan lukisan, terus ada kucing, takutnya lukisan saya dicakar. Bukan, ada aja putih. Ini jempol. Lukisannya apa? Mau lihat? Sini aja. Diam aja sini jempol. Ini jempol. Diam aja sini. Enggak. Diam aja sini. Ya, lukisannya ntar ditunjukin. Keberatan cinta lukisannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nikah adalah pembuka pintu rezeki. Nikah akan menghasilkan rezeki yang indah ya. Buat planning, buat rencana, pagi zikir bareng ya. Makanya ini saya suka belum masuk, udah diingetin belum masuk. Iya,
udah diingetin kadang-kadang, udah masuk promo, udah masuk, ya bisa gimana ya belum kelar gitu. Ya dipanjangin aja promonya, tambahin aja zikirnya dah gitu ya, kalau belum masuk ya. Sebab banyak yang kita baca ya. Saya kasih pengertian sama anak-anak gitu ya. Kita zikir begini bukan karena ngarepin duit, kita zikir begini bukan karena ngarepin apapun. Kita zikir begini memang kewajiban gitu ya. Kemarin kemarin jelasin sama anak-anak. Kita zikir begini agar Allah Subhanahu wa taala jaga keimanan keislaman kita. Kita zikir begini agar dibentengi oleh Allah. Kita zikir begini agar kita menjadi uh, apa ya? Ya karyawannya Allah gitu ya. Karyawannya Allah. Nggak ada yang gaji, yang gaji Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak bisa memahami gitu ya. Baik. Ketika nikah, yuk bikin planning, bikin jadwal apa yang mesti kita lakukan. Kita mesti bikin apa, kita mesti terus saja ngomongin. Terus diucapkan dalam hari-hari ngobrolan. Nah, sambil sarapan bareng kita ngobrol visi misi kita. Sambil makan kita ngomong visi misi kita. Sambil pokoknya kita ngomongin aja terus ya. Itulah yang akan menjadikan pintu rezeki. Kalau nggak ada komunikasi ya seret rezeki lo beneran. Rezeki itu mesti disampaikan, mesti diulangi, mesti dikatakan, mesti diucapkan, mesti dijawantahkan, diaplikasikan gitu. Ya, itu rezeki. Ya baru datang. Kalau nggak datang. Ya, yang kita umroh yuk bulan depan gitu. Yuk kita hemat nih, nggak cukup mungkin 3 bulan 4 bulan deh kita hemat yuk gitu. Nanti barulah Allah kirimkan rezeki-rezeki dan kita akan menjadi ada wawasan, ada peluang untuk mendapatkan rezeki dari jalan yang nggak terduga-duga itu. Baik, lebih cepat lagi biar hari ini beres. Ya, nikah itu seni, seni mengelola. Iya, jadi gini maksudnya. Ijab kabul ada sih entar terakhir tuh nomor 16 ya. Sedikit singgung deh. Karena nikah itu ijab kabul, karena ijab kabul itu antarodin, karena ijab kabul antarodin itu mawaddah warahmah, saling beri saling terima, baru menimbulkan sakinah. Maka seninya adalah begini. Kan kita udah janji nih sama Allah. Kita udah janji di depan penghulu, di depan saksi, di depan wali, di depan orang-orang yang hadir dalam acara akad itu. Janji kita itu adalah saya terima nikahnya dan kawinnya, gitu kan? Wahai Khalis Bakri, gitu kan? Saya nikahkan engkau dan kawinkan engkau dengan bla 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 bla. Dan dia menjawab, saya terima nikahnya dan kawinnya bla 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 binti bla 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 tadi. Ketika ucapan itu, gobil tuh nikah, saya terima nikahnya dan kawinnya. Maka di situ telah terjadi pengertiannya saya menerimanya apa adanya, gitu. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Saya terima jasmani dan rohaninya. Begitu ngomong jasmani nih ya, saya terima gemuknya atau kurusnya, jasmani. Rohani, saya terima malasnya dan rajinnya. Jasmani, saya terima mulusnya dan jerawatannya. Rohani, saya terima cerewetnya dan pendiamnya. Gitu. Jasmani, saya terima kopi yang dibikinnya hancur atau enak. Gitu, jasmani. Rohani, saya terima apa namanya? Nasi gorengnya keasinan atau kebanyakan bawang gitu.
Mungkin kelihatan seperti candaan, seperti joke, atau mungkin yang baru dengar bilang, "Apaan ya, kok begitu ya?" Yang saya ngomongin ini hadis Nabi gitu loh, nggak main-main. Ketika Nabi dituangi minuman oleh yang mulia Sayyidatina Aisyah, maksud hati ingin taruhin madu, ternyata yang dimasukin cuka. Nabi nggak komplain. Kan Nabi bilang, saya terima nikahnya Aisyah binti Abu Bakar. Gitu loh. Ya Muhammad bin Abdullah. Mungkin begitu dulu Abu Bakar. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri saya Aisyah binti Abu Bakar. Dengan mas kawin 512 keping emas. 25 kilo. Ya, kaya Nabi ya, sembarangan ente. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, itulah nikah itu seni. Nikah itu seni mengelola pasangan, seni mengelola diri. Jadi hadapi saja dengan indah. Ya. Gimana tidak? Kita mesti bisa, kalau nggak akan bosen di rumah beneran. Kita udah bahas nikah itu ibadah yang terlama. Kapan mulai saya terima nikahnya sampai mati. Jadi bikin sop ibadah, bikin sayur asem ibadah, bikin kentang dicabein ibadah, goreng tempe ibadah, nyapu ibadah, nyuci, nyerika, ngepel ibadah. Suami yang pulang ke rumah buru-buru ibadah. Suami yang nggak demen nongkrong di jalan dan dia pengen pulang buru-buru karena pengen ketemu istrinya ibadah. Gitu. Ente lagi naik mobil mau pulang, lewat tol apa enggak ya? Lihat, kalau nggak lewat tol sampai jam 5 sore. Kalau lewat tol sampai jam 4.40. Naik tol aja. Lalu Anda bayar. Ibadah. Dari mana ibadahnya? Itu kan biasa. No, no, no. Ketika Anda niat pulang buru-buru untuk keluarga, itu ibadah. Gitu. Ya. Laki-laki yang akhirnya udah jam pulang tapi dia nongkrong dulu, ngopi, ngerokok, dugem dulu, dia aram jadah, bukan ibadah. Ya, dia pulang ke rumah, dia ibadah. Dia ambil handphonenya, dia telepon, Mila, si Pian pulang jam berapa? Oh, enggak bilang. Saya WA nih. Bapak Ibu, saya WA jam berapa? Pulang buru-buru, ibadah. Ya. Lalu Anda ambil handphone, Anda WA istrinya, bilang gini, mau dibawain apa? Ibadah. Keren banget gitu loh. Kalau mengerti konsep ini. Anda telepon, Anda pulang beli somai. Ya, Anda pulang beli somai. Lalu sampai rumah, disajikan biar istri makan. Ibadah. Yang saya maksud seni itu di situ gitu loh. Karena begitu luas jangkauannya. Jadi bisa-bisalah dalam mengelola. Caranya gimana? Ya bisa-bisalah dalam mengelola gitu. Mengelola hati, mengelola suasana gitu. Kan seni gitu loh. Ya. Memuji.
Kayak tadi tuh, tapi bajunya bagus, batiknya, batiknya bagus ya. Batik ini ya, batik apa nih? Batiknya mereknya Kabel, batiknya Kabel, kagak beli, mereknya Kabel, kagak beli. Ya. Jadi ibu bapak sekalian yang saya hormati, ya gimana caranya Anda mengelola ya seni, seni mengelola gitu loh. Kelola. Jadi seni, jadi gimana kita day to day-nya, gimana kita nikmatin, gimana kita cari celah-celah untuk mengumpulkan pahala gitu. Laki-laki yang belum nikah dan dia menjaga auratnya, kemudian dalam penjagaan itu dia mati, ibadah, syahid. Laki-laki yang segera pulang buru-buru karena ingin memberikan kedamaian, kebahagiaan buat istri dan anaknya. Lalu dia menyampaikan, ibadah. Ya, jadi inilah pengelolaan diri gitu. Ini seni gitu loh. Bisa-bisanya Anda aja gitu loh. Ya, bisa-bisanya Anda. Wanita yang mengecat rambutnya karena dia tahu suaminya suka yang apa warna rambutnya merah gitu. Dia cat warna merah gitu. Ibadah gitu loh ya. Wanita yang memperpanjang rambutnya atau memperpendek rambutnya dipotong karena suaminya suka panjang atau suka pendek. Ibadah gitu. Dan kebalikannya juga ya. Ayolah, ya. Itu seni dan kita harus membuatnya menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Terutama pas pulang ke rumah. Yang ke-11 nikah itu penentram hati. Iya dong, ya. Bapak Ibu sekalian tentu eh, kalau pulang ke rumah nggak ada siapa-siapa. Kalau pulang ke rumah kita sendiri ya asik ya akan gelisah. Tapi ada kok orang yang menikmati hal itu ya umumnya enggak ya. Kalau ada yang menikmati itu ya nggak apa-apa juga ya dia membutuhkan waktu me time lebih lama. Tapi umumnya pulang ke rumah coba bayangin. Wahai para pria dengan Anda pulang ke rumah setelah capek. Sebenarnya yang paling Anda inginkan, yang paling Anda butuhkan, yang paling Anda ulang-ulangi, yang betul-betul keinginan yang Anda inginkan setelah penat di antara letihnya perjalanan, ya, di antara macetnya, gitu ya, di antara jarak itu, yang paling Anda inginkan adalah kembali ke rumah dengan suasana damai. Itu kalimat itu kuat banget itu ya. Yang paling kita inginkan setelah letih bekerja, capek bergelut, capek mencari rezeki dan sebagainya. Yang paling kita inginkan adalah kembali ke rumah dengan suasana damai. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah, gimana tadi? Alhamdulillah. Ada kopi yang hangat gitu loh. Ada kue yang baru digoreng. Atau baru dibeli lah. Kalau males. Ya Gojek. Apa namanya. Zamannya udah gimana. Tapi ada yang nggak bisa dibeli. Yaitu sambutan dan merekahnya senyum gitu. Terus ada sapu tangan yang sudah dihangatkan sama air hangat. Ditaruh di tatakan cangkir. Waktu ngebasahin ngerendamnya itu dikasih 1 tetes, 2 tetes aromaterapi. Lalu direndam hangat-hangat. Pas suaminya pulang, digulung, diperas, diperas dulu, terus digulung, ditaruh di piring tatakan cangkir. Ada, ngebayanginnya aja udah indah banget gitu loh. Ya Allah ya Rabbi. Di luar kadang dilecehkan,
Di luar kadang nggak dihormatin. Di luar kadang dicuekin kehadirannya. Pas sampai rumah, istri menyambutnya Mbak Raja gitu loh. Bukain tali sepatunya. Lalu lap wajahnya dengan tetesan aromaterapi dengan air lalu dihangatkan itu. Ya Allah, ya Allah. Ibadah. Gimana nggak ketentram hatinya kalau begitu gitu loh. Ya, ini ada suami pulang dicuekin sih ya Allah ya Rabbi. Jadi ya sekali lagi ke sana tuh dengan ilmu gitu loh. Coba wahai para laki-laki di sini, antum ngebayangin deh apa yang anda ngomongin coba. Seharian jalan, macet, ketemu orang, nggak dihormatin misalnya, dicuekin misalnya, atau bahkan dilecehin, atau kehadirannya nggak diakui, eksistensinya itu dianggap tidak ada gitu loh. Lalu dia pulang ke rumah, macetnya luar biasa, panasnya luar biasa. Pas sampai rumah, ada teh es manis, ya Allah. Ada kue gitu loh, duh. Ada kacang itu, aduh. Ada sapu tangan yang direndam sama air hangat, rendemannya pakai 2 tetes aromaterapi, udah diperes, digulung, taruh mas. Ya Allah, astagfirullah. Bohong kalau anda nggak merasa tentram, cuma ngebayangin doang aja tentramnya luar biasa. Itu kan, aduh, baiti nanti ibadah lagi. Biar bisa kayak gitu, harus ada cinta mas. Kalau nggak cinta nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Maksudnya gimana? Kan cinta. Ya kalau cintanya nggak full, nggak tulus, nggak mentok, nggak jadi. Gini maksudnya. Neurotransmitter yang pernah saya sampaikan, itu kan bekerja kalau ada cinta. Kalau nggak ada cinta, nggak bekerja. Ya, supaya umum dan luas, saya bukan artikan Your Destiny itu ada unsur love. Saya masukin ada unsur S, ya, serenity, yang berarti ketulusan, sincerity, ya, sincerity, ketulusan hati. Gini, kalau Anda betul-betul mencintai dia dan nggak ada niat sama sekali yang buruk, pengennya sama kamu sampai hari kiamat, pengennya sama kamu sampai surga, pengennya sama kamu dan nggak akan mau yang lain lagi. Saya terima kamu apa adanya dan saya merasa hidup saya sempurna dengan kamu. Pokoknya you are the one and the only. Itu akan datang kepadanya itu neurotransmitter sebagaimana abadinya cinta seorang ibu kepada anak. Begini, seorang ibu yang cinta kepada anaknya itu kan cintanya kan bisa mentok banget ya, cintanya abadi banget gitu kan ya. Anak pun demikian ya, dia akan cintai ibunya itu cinta yang setulus-tulusnya gitu kan. Nah, ketika anaknya punya perasaan, ibu gue lagi ngapain ya, kok gue kangen banget ya sama ibu gue. Ambil telepon, dia telepon ibunya. Bu, lagi ngapain gitu. Tahu-tahu ibunya berkata, ya Allah, baru gue sebutin gitu. Ibu akan nggak enak bilang, ibu kangen sama kamu nak. Itu mungkin nggak enak. Bahasanya lain. Bahasanya, baru gue sebutin loh gitu. Bahasanya marah. Kok nggak kesini-sini? Itu dibilang, saya kangen sama kamu. Jangan dibilang, kok nggak kesini-sini? Ya elah, udah pikun. Baru kemarin. Ah Allah. Jangan. Jangan. Orang tua punya bahasa khusus sama anaknya. Ya, dia mau minta duit, dia nggak enak ngomongnya, bagi duit nggak enak ngomongnya. Orang tua tuh begitu, dia ngomongnya apa ya? Kalau di rumah sih ngomongnya dia nggak pilek, dipilek-pilekin gitu loh. Nggak batuk, dibatuk-batukin. Ini kita sebagai anak, ibu sakit mulu, ya Allah.
Hancur hatinya orang tua digituin. Aku nggak ngerti banget sih bahasanya orang tua gitu. Ya, bahasanya rindu itu dia ngomelin kita. Hei, itu tolong terima bahasanya. Nah, aku rindu sama kamu, nah. Pulanglah, nak, sebentar, nak. Jenguk ibu lah, nak. Gitu. Ente nggak ngerasain sih kalau belum punya orang tua yang sepuh gitu ya. Bahasanya tuh begitu gitu loh. Nah, maaf saya nyinggung soal itu ya. Yang saya mau maksudin di sini adalah ya seni tadi, penenteram hati tadi ya, dan sekarang apa eh, penenteram hati akan tentram kalau cintanya full sehingga kita bisa membaca wajah daripada pasangan kita. Contohnya gini, Nabi dengan Khadijah Al-Kubra. Nabi baru pulang, dia capek. Khadijah yang mulia itu tahu gitu loh. Nabi ini pulang, dia ini capeknya karena ini, dia capeknya karena ini. Jadi dia tangkap bahasa yang tidak terucap. Kalau nggak cinta nggak bisa begitu. Saya mau contohin diri saya ya, boleh nggak? Boleh ya, nggak keberatan ya. Boleh, Babe. Boleh, Ade. Pakai banget. Ini kejadian ya. Hari minggu lalu lah, saya lupa hari Rabu apa. Hari Rabu kalau nggak salah. Hari Selasa kali. Selasa, Rabunya ketemuan. Ada tamu orang dari Gaza. Ya, tamu dari Gaza. Bukan soal tamunya lah, tapi dalam rangka itu ya. Saya ke Jatinegara, ke pasar Jatinegara, di lorong gang pasar Jatinegara yang sempit, yang padat itu, ada kakek-kakek jual tape, gitu, jual tape. Saya suka banget tape yang manis gitu ya, yang original bukan manis gula, manis tape itu enak banget kan ya. Nah, beli sekilo gitu, bawa pulang beli sekilo. Sampai rumah, tahu-tahu istri saya bilang, ya Allah, gue lagi cari tape yang manis. Baru kemarin mau cari tape yang manis gitu. Kalau enggak, ini bukan kebetulan, saudara. Itu yang namanya neurotransmitter. Ini enggak kebetulan. Ya, Pian. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Pian mau pulang jam berapa, Pian? Mau pulang jam berapa? Ya. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, ternyata neurotransmitter nyambung. Tantangannya untuk Anda dan pasangan Anda, pernahkah transmitter itu terjadi pada diri Anda? Boleh tadi disampaikan ya. Dia itu ya. Jadi gitu. Saya beli tape, ya Allah, pas banget tuh lagi kepengen tape gitu ya. Nah, yang belum sampai kejadian kayak gitu, ya dipas-pasin. Kan tadi seni kan, nikah tuh seni. Laki bawa kudungan, bawa oleh-oleh jilbab warna orange. Ini yang lagi gue cari, kata Bu Darmi gitu sama lakinya. Ya, lakinya Bu Darmi beliin baju warna biru, kudungannya oranye, bawahannya kuning, Warna hijau. hancur.
Karena lakinya nggak tahu warna, hancur. Jangan bilang begini Bu Darmi, lu beliin gue kayak ondel-ondel. Jangan ya. Nikah itu seni dan menenteram hati, dia bilang. Aduh, pas banget. Seragam RT emang begini, biru, oranye, sama kuning. Astagfirullahaladzim ya. Akhirnya apa? Jadi lakinya girang ya. Jadi kalau nggak ada transmitternya ya diada-adain gitu ya. Dibikinin teh kurang gula. Ah, pas banget banget ini kita udah mesti ngurangi gula ini. Diabetes tuh jahat deh. Kencing manis tuh penyakit yang jahat deh gitu ya. Dikasih kemanisan. Ih, gula itu sumber energi loh gitu kan. Hari ini kerja keras nih, manis nih, jadi harus ini. Dan ya begitu. Orang barat aja kalau lagi dia keletihan, yang dia makan itu adalah satu potong coklat untuk mengembalikan energi gitu kan. Jadi positif mulu gitu ya. Nah, itu seni dan penenteram hati ya. Bapak Ibu, berikutnya nikah itu adalah betul kelanjutan keturunan. Ini saya gabung ya. Dan generasi manusia saya gabung dulu ya. Sebab kenapa saya bedain? Karena beda kalau kelanjutan keturunan itu bersifat kita dan keluarga, kalau generasi itu bersifat bangsa gitu ya. Saya gabung aja dulu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang akan terus-terusan mendoakanmu kalau umur nggak ada? Tentu anak gitu loh. Ya, di samping ilmu yang manfaat dan amal jariah ya. Tapi kan nomor satu kan waladun soleh gitu. Anak yang soleh ya, dia mendoakan terus. Dia mendoakan dan mendoakan terus. Ya, jadi bukan cuma itu. Ini anaknya, ini cucunya, ini cicitnya, ini itu ada, jadi ada generasi. Bukan saya mau melibatkan satu kesukuan ya, bukan ya. Ini contoh ya. Astagfirullah, saya mohon ampun sama Allah. Karena lagi rame soal nasab, gitu ya. Kenapa sih orang Arab ngawinin mesti sama orang Arab juga? Enggak juga, gitu kan? Enggak juga. Saya enggak, gitu kan? Tapi anak itu Habib itu kawin sama anaknya Habib ini. Anaknya Habib itu kawin sama anaknya Habib ini. Salah satu pertimbangannya itu adalah melanjutkan generasi. Salah satu itu ya, supaya ya ada yang mendoakan dan membanggakan Rasulullah lah gitu juga karena umatnya banyak. Kenapa penting? Karena memang bagi orang-orang tertentu, bagi keturunan misalnya, contohnya memperbanyak al-attas itu menjadi sebuah upaya khusus. Memperbanyak ya katakanlah bawazir gitu. Ya itu merupakan satu perjuangan. Jadi diupayakan supaya tetap gitu. Kemarin saya hadir di pernikahan di Purwakarta. Ya, Bapak Hussein Bajri yang punya rumah sakit holistik. Dan dia menikahkan anaknya dengan Bajri juga. Kenapa? Memperbanyak generasi Bajri. Gitu. Jadi ya salah satu tujuan pernikahan itu juga ya. Makanya kalau dapatnya anak laki, bersyukur gitu. Perempuan, sebenarnya juga bersyukur. Cuman kebanyakan orang laki menjadi melanjutkan keturunan ya. Saya nggak punya anak laki, punya meninggal dulu ya. Dan bukan satu halangan juga. Wah, belum dapat laki nih, kawin lagi ya supaya dapat laki gitu. Nggak juga gitu ya. Ntar nggak ada yang doain. Ada dari anak perempuan kan didoain juga. Rasulullah juga semua anak laki-lakinya meninggal ya. Kecuali malah satu doang anak perempuan yang hidup, yang punya anak ya.
yaitu Fatimatuz Zahra. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Akhirnya nikah, selain melanjutkan keturunan, yang saya gabung dengan generasi. Ya, di Jepang, di antara majunya teknologi, ada satu hal yang membuat dia lupa. Dia nggak memperhatikan manusia. Yang dia perhatikan isi kepala manusia. Tapi dia nggak memperhatikan. Sehingga Jepang, Anda klik aja deh, desa sunyi di Jepang. Maka akan keluar ratusan desa yang sudah tidak berpenghuni. Klik aja kalau nggak percaya antara bisa acara ini. Ya, Jepang yang dikatakan negara maju, teknologinya tinggi, negara sunyi, majunya cuma di Tokyo, Kyoto, Yokohama, Nagasaki. Ya, desa-desanya udah kagak ada orang. Rumahnya dibiarkan sampai hancur, mobil dibiarkan, sepeda, motor, geletak di mana-mana. Nggak percaya, buka habis ini. Ya, lalu klik juga ya kota hantu di Norwegia, di Swedia, di Belgia, dan di negara-negara Eropa. Udah kayak kota hantu kampungnya. Nggak ada orang. Itu yang dimaksud generasi. Sehingga tahun 2050, mudah-mudahan kita masih hidup dan menyaksikan, Belanda, Italia itu dua negara yang bakal hilang dari peradaban. Kenapa? Kakek-kakek semua isinya. Nggak ada bayi yang lahir di sana. 2060, mudah-mudahan kita masih hidup dan kita menyaksikan betapa Singapura kosong. Orang Singapura nggak ada. Yang ada pendatang-pendatang. Gitu. Yang ada orang-orang Islam. Karena tingkat melahirkannya orang-orang Islam itu masih 7,8. Sementara penduduk Singapura dan sebagian Eropa yang saya bacakan tadi itu 0, sementara angka fertilitas untuk melanjutkan keturunan 2,1 gitu. Jadi dari 100 pasang harus punya 21 bayi. Itu yang dimaksud angka 2,1. Ya, harus 21 bayi. Kalau nggak sampai 21 bayi, hancur tuh bangsa, habis sudah. Ya, 2,1. Ya, jadi dari setiap pasang harus punya anak 2, 3 baru bisa melanjutkan keturunan. Baru tuh bangsa bisa eksis. Karena nggak bisa dibulatkan. Ya, dibulatkannya ke atas. Jadi suami istri minimal punya anak 3 baru bisa hidup. Baru bisa ada keturunan kelanjutannya. Ya, kita kan KB di sini 2 anak cukup. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Wah, Bapak Ibu sekalian, jangan mau KB. Ini diviralkan, sebodoh amat. Jangan mau KB. KB haram. Mau dicari dalilnya bagaimanapun, KB haram. Dah, gitu aja. Astagfirullahaladzim. Saya mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terus terakhir, masih ada sedikit silaturahim ya, dan dita'arafu. Iya dong, ya. Anda yang tadinya nggak punya silaturahim, dengan menikah, Anda punya mertua, ada peluang silaturahim. Anda punya ipar, peluang silaturahim. Anda punya saudara jauh, peluang silaturahim. Peluang-peluang inilah yang akan membuka pintu rezeki. Nyambung ya sama yang tadi ya, gitu. Ya, Anda nggak akan terbuka rezekinya kalau Anda cuma nikah sama dia doang. Kalau Anda nikah sama dia, berarti Anda juga bersama dengan bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, omnya, tantenya, keponakannya, semua. Itu peluang untuk silaturahim. Datengin mereka, maka rezeki akan Allah buka. Intinya kayak gitulah biar cepat ya. Yang ke-15, nikah itu lita'arafu. Lita'arafu itu Anda akan menjadi saling mengenal karena ini gaweannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hai manusia, aku ciptakan laki-laki dan perempuan, ciptakan bersuku-suku bangsa, dan kemudian untuk lita'arafu.
Ijab kabul saya rasa tidak ada perlu diulas karena dari awal sampai akhir sering mengulas ijab kabul. Dan yang terakhir itu gimmick. Gimmick nikah itu you and me. Itu dalam acara akad nikah itu yang membuat orang surprise, ketepuk tangan gitu ya. You and me itu saya sebut namanya. Kalau kemarin lakinya namanya Torik, perempuannya namanya Berlian. Maka nomor 17 apa Ustadz? Nomor 17 paling penting, saya bilang gitu. Tapi waktunya udah nggak cukup. Nomor 17 nih Tat, nggak apa-apa nih MC nih. Pakai IO dia. MC nggak apa-apa nih, saya ngelebihin waktunya. Nggak apa-apa Tat, enak dengerinnya Tat. Nomor 17, nikah itu adalah Torik dan Berlian. Orang tepuk tangan. Karena Torik nama pengantin laki. Berliannya nama pengantin perempuan. Jadi yang dimaksud 17 itu nikah itu adalah ya kau dan pasanganmu gitu ya. Baik, ada pertanyaan tadi itu saya baca. Silakan Mas Khalid sebelum kita tutup dengan doa. Tabarakallah. Ini masih pengen lama lagi nih, Beh. Dan pernikahan ini Ya. ternyata memang sangat menarik ya. Jadi kalau tadi ada Babe mengkampanyekan jangan KB. Nah, ini KB itu sebenarnya keluarga besar, Beh ya. Kalau Iya, ini KB itu bukan keluarga berencana tapi keluarga besar. Jadi emang sungguh bersyukur ya orang yang punya keluarga besar, punya banyak anak karena itulah sesuatu yang bisa dibanggakan di hadapan Rasulullah SAW gitu ya. Apalagi ini di Maulid ini di hari kelahiran beliau tentu kita bersyukur atas kelahiran beliau dan juga tentu ketika kita punya banyak anak tentu akan bisa dibanggakan di hadapan beliau. Ini ada pertanyaan dari Bunda Nia ya dari Tangerang ya. Ini untuk kasus yang sudah bercerai, Beh, karena kan laki-laki suaminya gitu ya, mantan suaminya tetap masih punya kewajiban untuk kayak keperluan pulang pergi anak sekolah dan lain sebagainya. Ini bagaimana ada berinteraksi antara si antara mantan ini, Beh, antara suami istri yang sudah mantan ini, gimana, Beh, panduan untuk adabnya berhubungan dengan mereka, dengan berdua ini? ya kalau bisa tidak perlu berjumpa ya. Karena kan ada pernak-pernik yang nggak baik ya. Kalau saran saya kalau bercerai itu silaturahimnya transfer. Transfer, Beh, transfer uang, Beh. Iya, silaturahim itu transfer aja, nggak usah ada kata-kata, nggak usah ada ucapan, nggak usah ada kunjungan gitu. Silaturahimnya itu transfer aja. Sebab pasti ada sesuatu lah, nggak mungkin nggak ada sesuatu ya. Silaturahimnya itu transferan aja ya. Si suami akan tetap terus wajib dia menyantuni anak-anaknya sampai dia dewasa lah. Kalau undang-undang kan sampai berapa? 21 kalau nggak salah ya. Undang-undang 21. Nah, itu aja gitu ya. Selebihnya jangan dulu ya sebab yang saya biasa menghadapi pasangan yang bercerai itu eh, perjumpaan itu nggak bagus lah gitu ya. Eh, Kecuali beberapa orang yang bisa mengelola diri dan hati mungkin bisa gitu. Tapi umumnya itu nggak bagus. Jadi nggak usah ketemuan ya. Mantan itu berbahaya ya. Ada rasa, ada sir, ada pengalaman, ada historis, ada pengalaman-pengalaman yang bahaya lah, nggak usah lah, nggak usah. Ya kalau saran saya nggak usah. Ya. Silakan ada satu lagi mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Yang ingin bertanya tentang merek kabel gitu, Beh. Kagak beli. Bu Aisyah, Bu Mairo, ada yang tanyakan? Nyimak aja Tat. Nyimak ya. Gimana? Alhamdulillah. Baik, kalau dan ini sudah tuntas, Mbak ya, tentang poin-poin penting dalam pernikahan yang Insya Allah. kita pahami dan mudah-mudahan kelanjutannya apa nih, Mbak, yang akan kita bahas, Mbak, setelah bisa biar serialnya memang nyampe tentang keilmuannya nyambung, Mbak. Insya Allah kita umumkan nanti. Ya kita umumkan nanti. Masih sedikit dipikirkan. Belum dapat ide untuk diucapkan. Karena udah waktunya nih. Segera pamit. Hari ini mau ke persahabatan. Ya. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, jangan sampai terlewatkan. Setiap pagi antum harus baca
Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala din nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim Hanifah Muslimah wa makana minal musyrikin. Karena itu bagus banget untuk baca pagi dan sore. Subhanakallah bihamdi subhanahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Mudah-mudahan apa yang terucap di sini akan kita tuliskan bagi yang menginginkan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Be. Sama pamit. Baik, jamaah dan alhamdulillah, wasyukurillah kita sudah mendengarkan ya satu ulasan penting tentang nikah, bahwa nikah adalah mitsaqan ghalidha, adalah sebuah ikatan suci yang Allah jelaskan sebagaimana Allah ketika memiliki perjanjian dengan para nabi, disebut juga dengan mitsaqan ghalidha. Begitu juga sebuah pernikahan ketika seorang perempuan, seorang laki-laki menikah seorang perempuan, sesungguhnya adalah sebuah ikatan suci, mitsaqan ghalidha, sebuah ikatan yang sangat kuat, kokoh, dan itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah seperti kata Babe, harus diilmui semuanya. Mungkin kalau sekarang sudah banyak yang sudah menikah gitu ya, tentu kita punya adik, punya anak gitu ya, yang juga kelak akan menikah, tentu bekal ilmu itu sangat penting, sehingga ketika mengarungi sebuah rumah tangga menjadi sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan juga forum ini atau kajian ini yang terus-menerus tiap pagi kita cas ilmunya, dari mulai akidah, adab, sampai kepada adabul Quran, menjadikan bekal kita di hadapan Allah. Ketika kalau kita kembali kepadanya, kita sudah mempersiapkan diri untuk dengan penuh amal soleh gitu ya, dan amal soleh yang rutin kita lakukan dari mulai kegiatan yang wajib ya, ibadah-ibadah yang wajib yang sudah kita lakukan, dan juga ibadah-ibadah sunnah. Tentu aplikasi dari ilmu yang kita dapatkan selama setiap hari dari pagi sampai malam ini tentu adalah aplikasi dari amal soleh. Amal soleh yang begitu banyak yang harus kita tunjukkan sebagai bentuk keimanan kita. Amal soleh yang salah satunya kita berbagi dengan orang lain, berbagi dengan sesama, membantu orang-orang yang sangat membutuhkan di keluarga kita, tetangga kita, dan orang lain yang sangat membutuhkan dukungan kita semua. Dan mudah-mudahan juga semua dukungan jamaah yang dimuliakan Allah atas gerakan dakwah dari MKI menjadi sebuah amal soleh yang terbaik, amal soleh yang kelak akan bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon doanya juga dari jamaah, mudah-mudahan kita semua para pengurus MKI istiqomah juga dalam dakwahnya, istiqomah dalam kebaikan, dan kita sama saling mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita semua, dan tentu memberi keberkahannya di dalam kehidupan kita bersama keluarga kita. Karena inilah apa yang kita harapkan tentunya, selain kita mengilmui semua amal kita, tapi juga amal soleh yang lillahi ta'ala dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Dan itulah jamaah bukan Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'afu minkum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.